Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini dari kelas A4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Saya akan membahas nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Latar belakang Pancasila digali dari nilai luhur bangsa Indonesia sebelum merdeka, menjadi ideologi dasar negara dan domain moral bangsa, mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanaman nilai Pancasila penting sejak dini melalui pendidikan. Rumusan masalah: 1. Pengertian nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam setiap sila. 3. Alasan nilai ketuhanan menjadi dasar utama. 4. Tantangan penerapan nilai ketuhanan di era modern. 5. Pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Pentingnya nilai kemanusiaan bagi persatuan dan keadilan sosial. Pengertian nilai Pancasila. Standar ideal dan etika luhur bangsa Indonesia, nilai yang bersifat abstrak, universal, dan diwariskan Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara, menjadi pedoman moral, hukum, dan arah pembangunan. Nilai-nilai bersifat holistik dan harus diaktualisasikan. Nilai-nilai sila pertama: ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan, kebebasan beragama dan beribadah, mengembangkan toleransi dan anti-diskriminasi, etika publik bersumber dari ajaran agama. Nilai-nilai sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia, menjunjung HAM dan kesetaraan, mengembangkan empati, kepedulian, dan tata krama, menolak diskriminasi dan ketidakadilan. Nilai-nilai sila ketiga: persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan bangsa, nasionalisme, dan cinta tanah air, menghargai keberagamaan suku, agama, dan budaya, NKRI sebagai komitmen berbangsa. Nilai-nilai sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, demokrasi melalui masyarakat mufakat, menghormati keputusan bersama, rakyat memegang kedaulatan negara. Nilai-nilai sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan dan pemerataan hak, menghilangkan ketimpangan sosial, kesempatan yang sama bagi seluruh warga, tatanan masyarakat adil dan harmonis. Nilai ketuhanan sebagai dasar utama: Tuhan sebagai sumber moral dan etika bangsa, fondasi dari sila-sila lainnya, menumbuhkan toleransi, harmoni, dan sikap saling menghormati, melahirkan karakter jujur, adil, dan berintegrasi. Melahirkan karakter jujur, adil, dan berintegritas. Tantangan nilai ketuhanan di era modern: erosi nilai agama akibat globalisasi, individualisme dan materialisme meningkat, hoaks dan pemahaman agama dangkal, krisis moral dan ketimpangan sosial, bentuk pelanggaran intoleransi, diskriminasi, fanatisme. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab: mengakui martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, menjaga kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi, menuntut empati, sopan santun, dan etika sosial. 9. Pilar kemanusiaan. 1. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam setiap hubungan. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan antar individu cenderung rapuh dan mudah pecah. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, kejujuran, dan komitmen dalam berinteraksi. 2. Penghargaan menuntut kita untuk menghormati hak, pendapat, dan keberadaan orang lain tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, sehingga tercipta suasana saling menghargai dan menghormati. 3. Kasih sayang, sebuah emosi yang bersifat mendalam dan berfungsi sebagai dasar motivasi internal. Dorongan ini mendorong individu untuk melakukan usaha nyata dalam mengurangi penderitaan maupun meningkatkan kualitas hidup orang lain.
4. Perhatian diartikan sebagai langkah awal atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkap dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Yang kelima, arahan berperan sebagai bentuk bimbingan yang positif agar hubungan tidak hanya bersifat emosional tetapi juga memberikan arahan yang benar dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang keenam, menghormati menekankan kepentingannya menghormati adat, budaya, dan norma yang berlaku alam sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman dan tradisi masyarakat. 7. Terima kasih merupakan ungkapan apresiasi atas kebaikan dan bantuan yang diberikan orang lain, memperkuat rasa saling menghargai, dan mempererat tali silaturahmi. 8. Kebaikan hati menunjukkan sikap tulus dan ikhlas dalam perbuatan baik kepada manusia. 9. Cinta murni menumpuk rasa kasih tanpa syarat yang mampu memperkuat ikatan emosional yang mendalam. Pentingnya nilai kemanusiaan. 1. Menguatkan persatuan yang murni dan universal. Nilai kemanusiaan mendorong setiap individu untuk menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan identitas. Ketika nilai ini diterapkan, masyarakat dapat bersatu bukan karena keseragaman, tetapi karena kesadaran akan martabat manusia yang setara. 2. Menghindari diskriminasi dan konflik sosial. Penerapan nilai kemanusiaan mengurangi tindakan diskriminatif, intoleran, maupun kekerasan yang sering timbul akibat prasangka. Nilai ini menjadi tameng moral untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai dan adil. 3. Membangun solidaritas dan kepedulian sosial. Kemanusiaan menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan sehingga masyarakat terdorong untuk saling membantu, terutama dalam menghadapi bencana, kemiskinan, atau ketidakadilan. Hal ini memperkuat ketahanan sosial bangsa. 4. Mendukung keadilan sosial dan pemerataan kesempatan dengan junjungan nilai kemanusiaan. Sistem sosial dan kebijakan dapat diarahkan untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Ini menjadi dasar tercapainya kesejahteraan yang merata. 5. Membentuk karakter bangsa yang beradab dan toleran. Nilai kemanusiaan melahirkan sikap santun, saling menghormati, dan mampu hidup berdampingan. Karakter inilah yang menjadi ciri masyarakat berperadaban tinggi dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Nilai kemanusiaan mencakup beberapa aspek sebagai berikut. 1. Penghargaan terhadap martabat manusia. Setiap muslim dilahirkan dengan martabat dan nilai yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Nilai kemanusiaan menekankan bahwa manusia harus dihargai sebagai makhluk yang memiliki hak asasi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya perlakuan yang merendahkan seperti diskriminasi, penghinaan, perundungan, atau eksploitasi. Penghargaan ini menjadi dasar terbentuknya sikap saling menghormati. 2. Kesetaraan dan keadilan. Aspek ini menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, lingkungan sosial, dan kesepakatan hidup. Kesetaraan tidak hanya berarti memberikan hak yang sama, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau tersisihkan. Keadilan mendorong terciptanya sistem yang menjamin keseimbangan, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun perlindungan sosial. Dengan menjunjung kesetaraan, masyarakat dapat terbebas dari sikap pilih kasih,
dan ketidakadilan struktural. 3. Toleransi dan penghormatan perbedaan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa perbedaan agama, budaya, bahasa, dan pandangan hidup merupakan kekayaan yang harus dihargai. Toleransi berarti mampu memahami dan menghormati keyakinan serta pendapat orang lain tanpa memaksakan pandangan pribadi. Dengan mengamalkan toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan mencegah munculnya konflik yang berakar dari prasangka atau ketidaktahuan. 4. Empati dan kepedulian sosial. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika nilai kemanusiaan diterapkan, seseorang terdorong untuk peduli dan membantu sesama yang membutuhkan, baik dalam kondisi bencana, kemiskinan, maupun kesulitan pribadi. Pedulian sosial juga tercermin dalam sikap gotong royong, saling mendukung, dan berbagi. Dengan adanya empati, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih hangat, penuh rasa kemanusiaan, serta memperkuat ikatan sosial. Kesimpulan, Pancasila bukan hanya sekedar negara, tetapi juga pedoman moral yang mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan landasan etika publik, mengajarkan sikap spiritual moralitas, dan penghormatan antar pemeluk agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memperkuat penghargaan terhadap martabat manusia, hak asasi, empati, dan keadilan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia mampu menjaga persatuan, mencegah konflik, serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Pancasila menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan modern, seperti degradasi moral, intoleransi, dan dampak negatif teknologi. Saran 1. Revitalisasi pendidikan Pancasila di semua jenjang pembelajaran. Pancasila perlu diperkuat melalui metode yang lebih kreatif, diskusi kasus nyata, serta praktik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemimpin harus menjadi teladan moral. Setiap pemimpin publik wajib menunjukkan perilaku yang jujur, adil, berintegritas, serta mementingkan kepentingan rakyat sebagai bentuk implementasi Pancasila. 3. Memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Program dialog lintas budaya dan agama perlu diperluas untuk menumbuhkan sikap saling menerima dan mengurangi potensi konflik. 4. Mewujudkan pemerataan hak dan keadilan sosial. Negara perlu memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. 5. Menerapkan etika digital berlandaskan Pancasila dalam era media sosial. Masyarakat perlu bijak menggunakan teknologi, menolak hoaks, ujar kebencian, serta menghormati privasi dan keberagaman. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, membuka perspektif baru, serta menambah wawasan kita mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, serta dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pondasi yang kokoh untuk menjaga persatuan, menguatkan toleransi, dan membangun karakter bangsa yang berbeda. Terima kasih.
Akhir kata, semoga apa yang telah dipaparkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.